Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh ya gitu-gitu aja? Semuanya aman, nyaman, tapi kok rasanya ada yang kurang ya? Kayak kita lagi ada di ruangan yang super nyaman, tapi pintunya itu kekunci dari dalam. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng kenapa sih otak kita yang seharusnya jadi arsitek kehidupan kita malah ngebangun penjara ini. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa ngambil lagi kunci buat keluar? Oke, kita mulai ya. Mungkin metaforanya agak nyelikit, tapi ini beneran nyata. Kita bakal ngomongin soal penjara yang nyaman. Penjara yang, ironisnya, kita bangun sendiri. Nah ini dia kan dilemanya. Rasa nyaman itu beneran ada, rasa amannya itu bikin anget. Tapi di balik kehangatan itu sebenarnya ada stagnasi yang dingin banget. Kita emang nggak mundur, tapi kita juga nggak maju, jalan di tempat. Dan tanpa kita sadar, versi terbaik dari diri kita tuh pelan-pelan lenyap dalam sunyi. Pertanyaan besarnya kan gini, kalau kuncinya ada di kantong kita sendiri, kenapa kita milih buat diam aja di dalam? Jawabannya, ini bukan soal malas-malesan. Jawabannya itu udah terprogram di dalam otak kita sendiri. Nah, setiap rencana buat kabur itu butuh peta kan? Jadi, ayo kita coba petain dulu penjara ini. Dindingnya terbuat dari apa sih? Terus, di mana letak celah buat kita bisa bebas? Jadi, secara psikologis, definisinya tuh gini. Zona nyaman itu kondisi di mana semuanya terasa familiar, kita tenang, dan tingkat cemas sama stres kita itu rendah banget. Sebenarnya ini bukan tempat yang jelek kok, ini kayak home base kita. Tapi masalahnya cuma satu, pertumbuhan itu nggak pernah terjadi di home base. Ada satu prinsip psikologi yang penting banget di sini. Performa kita itu persis kayak senar gitar. Kalau terlalu kendor, tekanannya rendah, suaranya nggak bakal keluar. Tapi kalau ditarik kekencengan, tekanannya ketinggian, senarnya bisa putus. Nah, pertumbuhan itu terjadinya pas di nada yang pas, di tengah-tengahnya itu. Jadi, coba bayangin, ada 3 area. Ada zona nyaman, tempat kita sekarang, terus ada zona panik, yang jelas mau kita hindari. Nah, di antara keduanya, ada yang namanya zona belajar. Inilah sweet spotnya. Tempat di mana kita ngerasa tertantang tapi nggak sampai kewalahan. Disinilah keajaiban pertumbuhan itu terjadi. Oke, terus siapa sih sipir penjara yang jagain kita biar tetap di dalam sel nyaman ini? Jawabannya ada di kepala kita sendiri. Yuk kita kenalan sama si sipir. Ini adalah bagian primitif dari otak kita yang misinya itu bukan bikin kita hebat, tapi cuma satu, bikin kita bertahan hidup. Simple. Nah, ini poin yang paling penting. Otak kita tuh boros banget, makan 20% energi tubuh kita. Jadi prioritas utamanya ya efisiensi, hemat energi. Rutinitas itu ibaratnya mode hemat daya. Hal-hal baru itu boros baterai banget. Jadi ya secara biologis, otak kita emang diprogram buat milih stagnan yang irit daripada pertumbuhan yang mahal. Si sipir ini nggak kerja sendirian, dia punya tim solid. Pertama, ada amigdala. Ini kayak satpam yang super parnoan. Setiap ada hal baru, dia langsung teriak, bahaya, awas. Terus ada basal ganglia. Ini manajer pabrik yang obsesinya cuma satu, otomatisasi. Dia yang bikin semuanya jadi kebiasaan, biar hemat energi. Terakhir ada korteks prefrontal. Nah, ini CEO yang logis. Masalahnya, dia ini boros energi. Jadi suaranya sering banget kalah sama 2 rekannya yang lebih reaktif. Dan tim ini, mereka hidup dengan satu aturan utama yang kuat banget, tapi juga nggak rasional, jangan sampai kehilangan apapun. Aturan inilah yang jadi jawaban kenapa kita lebih takut kehilangan sesuatu yang udah kita punya daripada semangat buat dapat hal baru. Coba deh bayangin, mana yang rasanya lebih ngena? Senengnya nemu duit 100.000 atau nyeseknya pas kehilangan duit 100.000? Buat sebagian besar dari kita, rasa sakit karena kehilangan itu rasanya jauh lebih nusuk. Nah, inilah yang disebut loss aversion. Dan penelitian bahkan nunjukin seberapa kuat bias ini. Rasa sakit psikologis karena kehilangan itu ternyata bisa 2 kali lipat lebih kuat daripada rasa senang karena dapat keuntungan yang nilainya sama. Ya pantas aja kan, kita jadi lebih milih aman dan stabil daripada ngejar peluang yang belum pasti. Nah, sekarang kita ngomongin soal biayanya. Karena tinggal di penjara nyaman ini nggak gratis, ada harga yang harus kita bayar, dan harganya mahal banget. Ini nih kenyataan pahitnya. Di dunia yang lari kencang banget kayak sekarang, diam di tempat itu artinya ketinggalan. Stabilitas yang kita pegang erat-erat hari ini, itu sebenarnya cuma ilusi. Cuma nunggu waktu aja sebelum dihantam sama badai perubahan. Contoh paling klasiknya, Kodak.
Coba pikirin, mereka itu yang nemuin kamera digital, mereka yang ciptain masa depan. Tapi mereka terlalu takut kehilangan bisnis film mereka yang waktu itu lagi untung-untungnya. Loss aversion tadi bikin mereka malah memenjarakan inovasi mereka sendiri. Dan akhirnya, ya mereka kehilangan semuanya. Oke, kita udah paham masalahnya, kita udah punya petanya, dan kita udah kenalan sama sipirnya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana cara kita keluar? Ini bukan soal kabur dramatis kayak di film-film ya. Ini soal strategi yang cerdas. Kuncinya itu bukan kabur, tujuannya itu renovasi. Kita perluas dinding penjara kita ini pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sampai zona belajar itu bukan lagi tempat yang asing dan menakutkan, tapi jadi kayak halaman belakang rumah kita sendiri. Nah, ini ada 3 alat bantu utama buat Anda. Pertama, paparan bertahap. Jangan langsung coba lari maraton, mulai aja dulu jalan kaki 5 menit. Pecah ketakutan besar jadi langkah-langkah super kecil. Kedua, bingkai ulang rasa takut. Pas jantung deg-degan, coba bilang ke diri sendiri, wah aku lagi semangat nih, bukan aduh aku takut. Ini trik psikologis yang ampuh. Dan ketiga, desain kebiasaan. Tempelin kebiasaan baru yang susah ke kebiasaan lama yang udah otomatis, kayak sikat gigi. Manfaatin jalur yang udah ada di otak kita. Oke, kita udah sampai di akhir pembahasan. Sekarang ayo kita tarik kesimpulan dari semua ini dan apa sih langkah pertama yang harus kita ambil. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya ya. Skill, mental baja, karakter yang kuat, itu semua nggak dibentuk di tempat yang nyaman-nyaman aja. Semuanya lahir dari badai yang berhasil kita lewatin. Jadi tantangan itu bukan buat dihindari, tapi justru jadi bahan bakar buat kita tumbuh. Jadi intinya begini, rasa takut itu nggak akan pernah hilang, tapi kita bisa belajar buat berdansa sama rasa takut itu. Jangan sampai sofa empuk yang kita nikmati hari ini justru jadi peti mati buat mimpi-mimpi kita di masa depan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa aku begini, pertanyaannya adalah terus sekarang gimana? Coba pikirin, apa satu langkah paling kecil, sekecil apapun yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai ngebuka pintu itu. Ingat, perjalanan sehebat apapun selalu dimulai dengan satu langkah kecil keluar dari ruangan yang nyaman itu.